Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast mistis. Di sini saya akan berbagi pengalaman ketika mengadakan touring di Gunung Lawu, dan itu solo riding tanpa ditemani teman. Dan ketika itu nggak tahu kenapa milih Tawangmangu dan nggak pilih lewat jalur lain, karena mungkin salah satunya jamnya mepet. Itu yang saya pikirkan. Terus yang kedua, estimasi waktu. Kalau seandainya saya tidak lewat jalur Tawangmangu, saya tidak bisa sampai di tujuan itu tepat waktu. Makanya saya mengambil resiko, dan ya kemungkinan terburuk atau kemungkinan terbesar sampai di destinasi dengan waktu yang tepat dan acara yang pastinya. Nah, kita mulai saja. Suatu hari ketika saya mengadakan tugas lembaga, ditugaskan untuk ke Magetan. Saya dari kota asal, kota Jogja, itu jam 5 pagi. Nah, tetapi saya hanya mendapatkan waktu 1 hari untuk survei tempat villa yang ada di Magetan. Saya dari Jogja berangkat subuh. Kendaraan yang saya kendarai motor Beat dan sebuah ponsel untuk menunjukkan jalur tercepat. Ternyata dari Jogja jalur tercepat ke Magetan adalah melewati Tawangmangu. Nah, ketika saya klik, saya tidak ada firasat apa-apa ketika pagi, terus gas subuh. Karena motor yang saya gunakan itu sudah tua atau sudah melebihi waktu dia di aspal, makanya yang estimasi yang harusnya bisa saya tempuh jam 8 pagi sudah sampai di Magetan itu menjadi molor, jadi jam 9. Ya molor 1 jam, karena ya medannya yang naik turun dan naiknya sangat curam. Makanya saya molor 1 jam di tempat survei. Nah, ketika saya survei sudah selesai, saya main-main 1 hari itu sampai lupa waktu. Sampai jam 12 malam diajak ketemu teman saya dan diajak ngopi dari Magetan, ngopi di alun-alun Madiun. Jadi saya molor. Ketika saya ingat, ternyata besok pagi ada acara meeting di Jogja. Saya tidak ada pilihan. Ketika itu dari Madiun udah agak ngantuk, dibonceng teman saya langsung mau pamit pulang, niat saya. Tetapi kata teman saya, mendingan lo tidur dulu. Nah, setelah itu baru nanti jam 2:30 dibangunin untuk go ke Jogja, karena Magetan Jogja hanya butuh waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Kalau malam kan lebih cepat. Tetapi kalau saya mengambil jalur Magetan ke Ngawi, itu juga sama saja. Mungkin subuh belum sampai Jogja. Bahkan ketika meeting dimulai belum sampai Jogja. Mau tidak mau saya harus mengambil jalur yaitu ke Tawangmangu. Nah, ini cerita mistisnya dimulai di sini, pendengar. Nah, podcast mistis. Ketika jam 12 saya ngisi bensin ke di SPBU Mospati ketika itu. Nah,
diisi full. Setelah itu bermalam di rumah teman saya itu yang di Magetan. Nah, langsung saja singkat cerita, pukul 2:30 dini hari saya bangun, sholat, setelah itu membasahi muka, langsung gas melewati Sarangan Tawangmangu, jalur yang mistis dan menyeramkan. Ketika perjalanan dari Magetan ke Sarangan itu masih biasa, belum ada perasaan apa-apa dan masih biasa saja, nggak ada rasa takut. Yang ada di otak saya hanya besok meeting, gimana caranya sebelum subuh sudah sampai Jogja. Makanya dari itu pikiran saya meeting. Nah, seperti itu. Lanjut gas terus. Nah, ketika setelah melewati Pasar Pelausan, sudah masuk Sarangan, itu jalur sudah ramainya, udah ya kebayang sendiri lah jam segitu dan cuaca kabut, tidak ada motor satupun yang naik, hanya saya dan motor Versa warna putih plat AE saya ingat, tapi nggak tahu berapa nopolnya berapa. Itu saya salip-salipan mencari teman lah, tetapi karena motor saya beat, motor lagi, jadi kenceng dikit udah hilang itu motornya warna putih, saya masih ingat. Nah, ketika udah salip-salipan, ya sudah, apa yang mau disalip, udah jalan sendiri dengan kecepatan 40 km per jam. Itu nanjak posisinya dan kabut dan agak ya gerimis tipis-tipis. Nah, sudah naik terus, Sarangan udah terlewati, rumah makan Mbah Jo. Kalau Anda pernah lewati Tawangmangu, nah itu rumah makan Mbah Jo itu udah terlewati. Forest Park, setelah itu kan ada hutan. Nah, saya mulai masuk situ, mulai mencium bau menyan, bukan menyan ya, dupa apa nggak tahu. Wanginya wangi banget, nggak apa tapi wangi banget. Nah, wangi banget sampai saya menoleh kanan kiri, nggak ada siapa-siapa pendengar. Bayangkan, masuk terus, saya sambil baca surat-surat pendek, istighfar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu yang saya baca. Lanjut terus masuk hutan. Nah, leher saya itu kayak ada yang niup. Wah, merinding seumur hidup, semerinding-merindingnya baru itu yang saya rasakan. Motor kayak ketambah bebannya, yang tadi 40 km per jam sekarang jadi 20 km per jam naik itu. Wah, kabutnya pekat banget. Pelan-pelan sambil zikir, istighfar dan lain sebagainya, saya baca semuanya. Dan itu pengalaman yang paling mengerikan dan membuat saya merinding seumur hidup. Nah, itu selama wajan kabut tebal, jarak pandang yang sangat pendek, terpaksa saya mengambil jalan tengah karena tidak ada lawan arah. Ya, suara cemara yang wush gitu, wah, jangan menambah mencekam suasana. Dan saya baru nyadar, astagfirullahaladzim, ternyata saya itu sama saja mengadakan pendakian Gunung Lawu sendiri. Nah, memang kita harus sesuai adab dan niat kita. Niat saya tidak ada neko-neko, hanya bikin selamat gitu saja. Nah, sudah hutan selama berapa jam saya nggak tahu, pokoknya subuh itu turun dari Tawangmangu dan saya berhenti di warung kopi. Ibu-ibu menanya kepada saya, "Mas dari mana loh?" "Dari Magetan, Bu." Nah, jawab saya. Lalu ibu-ibunya tanya lagi, "Loh, berani toh Mas lewat itu sendiri? Ada kendaraan enggak dari